Tadi dia kan itu DM itu saya nggak tahu dia buat apa. Sekarang kalau pajak mas, kita kalau yang namanya ada selisih bayar, misalnya saya kerjasama sama TV ini, dia bayarnya segini, saya bayar gini, selisih pajak atau kurang bayar itu di mana-mana perusahaan pasti ada. Dan kita masih nanya dia, yang dia bilang saya ditelepon-telepon ditanya suruh urus pajak. Karena urus pajak yang terakhir itu dia dengan kesadaran dia bilang dia disuruh urus pajak. Nah berarti kan memang lagi pajak diurus, tak kayak ada kurang bayar atau apa itu biasa. Dan saya kemarin udah laporan semua, dan kita punya konsultan pajak. Dengan begini kan dia membuat orang lain jadi bermasalah. Kita punya konsultan pajak dari mulai kita berbisnis berapa tahun tuh kita udah inilah rapi ya masalah perpajakan. Dan pajak tuh apapun yang memang ada kurang bayar atau selisihnya berbeda itu kan semua ke-track sekarang. Jadi itu nggak terlalu kita pikirin, walaupun itu yang dihembuskan terus sama, jadi udah bukan ke kasus yang dipikirin itu terus, padahal itu mah nggak terlalu kita pikirin. Yang kita pikirin itu yang kok bisa aja nih orang muncul setelah dia udah salah gitu loh, terus nggak mau dibilang adalah. Terus berarti di awal ada permintaan maaf soal rekening yang katanya gaji ditahan, ditransfernya ke rekening pribadi. Iya. Itu bagaimana? nggak tahu, saya nggak tahu itu. Ya. Ini mungkin bagian dari motif, bagian dari intrik. Ini yang kami masih betul-betul serahkan ke kepolisian. Makanya biar polisi akan membuktikan. Rekening semua, info mutasi semua kami sudah berikan. Itu ya. Apalagi? Dari awal berarti si A nggak ada permintaan maaf pun. Nggak ada. Dari Oh, yang pas malam itu, pas malam pertama yang ketahuan itu dia maaf bun, maafin aku bun, tapi gini, maafin aku bun, tapi nggak lihat. Udah itu doang. Setelah besoknya nggak ada. Bun, Mas Anang melihat masalah ini tuh seperti apa sih? Kayak kasus tanah belum ya kan? Terus tiba-tiba ada yang ini pula pun. Ya. Gimana Ya, sih dia? Alhamdulillah Allah itu ngasih cobaannya aku. Kan semua orang pasti dicoba sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau aku dikasih cobaannya keluarga, mungkin aku udah gila. Tapi dikasih, iya karena Allah tahu aku tuh, kalau anak sama suami itu berat gitu kan, begitu. Makanya pas difitnah suami itu gimana saya nggak gitu murka banget gitu ya, tapi ya udahlah. Terus dikasih cobaannya selalu dengan hal ini. Ya kan orang hidup pasti punya cobaan. Ada yang cobaannya kelihatan, ada yang enggak. Sebenarnya cobaan itu juga banyak gitu. Ya orang lain juga pasti sama-sama begini. Cuma kalau yang ini kan rada ekstrim karena beliau sendiri yang mengekspos dirinya dan kayaknya happy gitu untuk udah tampil di mana-mana gitu. Dan kalian juga mau wawancara terus. Bun, komentar anak-anak Aurel atas diri atas kasus ini sebenarnya. Anak-anak sih udah kayak pun beneran dia gitu. Ya semua pasti shock, semua kaget. Tapi semua pesannya cuma Bunda yang kali ini nggak boleh memaafkan, nggak boleh apa bang? Tidak boleh. Nyerah ya? Iya, harus fight. Ya. Karena ini udah zolim gitu. Ya. Terkait dia mempermasalahkan gaji karyawan yang di bawah tanah sama BPJS yang beberapa karyawan yang Ya ditanya aja sekarang karyawan yang masih ada. Ya ditanya aja sama karyawan yang Mbak, yang namanya orang habis begitu ya, apa aja yang mau dia sebut terserah. Dia mau nyebut A sampai Z aja udah nggak saya percaya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dia mau nyebut hal apapun. Saya tuh bahkan saya juga suka marah-marah sama mereka yang ngasih tahu, nih bun dia ada ngomong gini, nih bun dia ada ngomong gini. Aku udah nggak mau lihat gitu. Cuma ada aja tiba-tiba di sosmed aku keluar gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Bun, Harapannya dia menyebut juga tuh kalau tegasnya dari Bunda kira-kira nih kalau misalnya akan ada isu lagi yang kemudian Loh, langkah tegasnya kan dari 1 laporan sekarang jadi 4 laporan di 4 tempat yang berbeda. Itu langkah dari kita ya Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak udah membuat kita jadi lebih kuat lagi. Jadi tadinya saya cuma ngelaporin 1 karena bagi saya aduh yang ini ntar dulu lah. Dan dia bilang kita main menghitung 2M tanpa ada mengaudit. Emang kita segila itu? Tanpa kita cek terus tiba-tiba kita 2M, 3M, 4M. Oh dibayar aja juga belum tentu, 1M aja dia juga nggak mau bayar. Atau yang setengah M deh yang memang yang laporan pertama, karena laporan pertama setengah M, yang di kedua, ketiga, 4 tuh baru yang lain-lainnya. Jadi
gitu. Ada pesan nggak buat Pesan terakhir aja, ayo ada 2-3 pertanyaan. Bun, tapi masih membuka pintu. Kalau misalnya kalau mau berdamai mesti memecat 3 orang yang mungkin Oh, iya. punya Nah, Iya, jadi gini loh, ini lagi saya pikirin. Tolonglah bun, janganlah. Mas Haris kan udah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, Lim udah 5 tahun. Sepertinya memang demi berdamai dengan dia, mungkin akan saya pecat. Tapi bohong. Ini gila kali, nyuruh pecat-pecat orang. Lu siapa dia? Makin kesini makin suruh spill katanya, emang skincare spill. Terkait masalah ini sudah ada mungkin ada panggilan lagi dari pihak polisi terkait ini masalah panggilan bunda atau tim-tim segala macam. Untuk yang di Tangerang itu kami sudah dapat panggilan kabaran informasi gitu tepatnya bahwa hari minggu depan mungkin ada progres. Cuma kami tunggu info resminya bagaimana. Mas sepertinya dengan pengalaman kami kayaknya kabarnya baik. Yang kedua, kami mungkin mengingatkan lagi, dari awal saya bilang yang dirugikan bukan hanya Bu Ashanti dan Mas Anang, tapi teman-temannya dengan sadar juga menyadari ini kerugian bersama. Jadi makanya kemarin ada 2 perusahaan yang melaporkan di Polda, yang kebetulan kami juga kuasanya, yaitu PT HDN sama Socai. Jadi ini pihak-pihak yang dirugikan dan terdampak karena kerugian dari isu-isu yang menurut kami tidak perlu disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi itu 2, laporan satu lagi, udah 3, laporan satu lagi nanti di organisasi advokatnya pihak terkait itulah. Itu kami akan laporkan etik karena ada tindakan-tindakan yang mungkin butuh pembinaan kepada rekan kami. Untuk, ada pidana-pidana lain. Ini makanya saya mau juga sampaikan, kami mengkaji dengan tim kami, ada pembahasan soal illegal access. Illegal access mereka ini yang mereka lakukan lebih dulu ke kami. Jadi kita tidak pernah melakukan illegal access tanpa persetujuan, tapi dia yang melakukan illegal access dulu. Ini yang lagi kami kaji, makanya kami segera kalau ada approve dari klien kami, karena yang diberikan ini tanda tangan Mas Anang. Jadi kami nanti akan coba timbang-timbang dulu untuk laporan selanjutnya. Itu kali Pak. Itu ancaman pidananya itu nggak main-main ya Pak? Harusnya demikian ya. Harusnya bikin tidak tidur harusnya. Bu Ashanti, kalau dihitung-hitung berapa kerugian material dan Jangan dulu Mas. nyampe nggak bun? Nanti sok Miliar lebih. tapi Lah. bunda tapi kan bunda sempat posting alhamdulillah di panggilan haji tahun depan. Apakah ini bagian dari rangkaian ujian? Kayaknya ya, kayaknya Masya Allah banget karena tahun 2024, aku kan daftar plus Haji Plus itu 2018. Di 2024, aku minta sama, memang aku dapatnya di 2025. Terus di 2024, aku bilang bisa nggak majuin biar bareng Aurel sama Abang. Ternyata ya Allah tuh berkehendak ya, belum siap, belum bisa, ya nggak bisa berangkat. Di 2025 yang harusnya waktunya nggak berangkat lagi, nggak dapat surat. Pas ada dia keluar, surat aku dari kementerian ya keluar bahwa Mbak yang udah daftar dari 2018 bisa berangkat di 2026. Sekalian doain dia mungkin di sana. Biar dia di dalam sana tuh introspeksi diri ya gitu ya. Artinya ada pintu damai. Oh. Maaf Mas, saya tuh biasanya orangnya damai. Benar-benar saya tuh paling malas urusan hukum tuh buat saya. Iya, nggak suka saya kayak ini sekarang TV dari dulu pas saya tas hilang manggil. Pernah nggak sekalipun saya ada di TV buat dateng atau podcast ngurusin gitu, nggak bakalan. Bukan aku banget gitu. Sekarang ada masalah ini lagi. Podcast saya yang udah janji 3 orang saya tahan. Saya takutnya akan ada pertanyaan ke sini kan. TV misalnya apa, saya nggak mau ngejelasin masalah-masalah yang kayak begini gitu. Buat aku enggak lah gitu. Jadi kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang dipecat sama saya cabut laporan. Kalau saya ada pintu damai nggak? Gimana Bang jawabannya? Berarti gas terus bun. Kita tunggu aja Bu. Jawabnya juga tunggu. Cuma ibu kan baik.
tapi biar proses tetap berjalan. Kalau memaafkan, saya mau naik haji, insya Allah saya sudah harus seperti manusia yang terlahir kembali, biar saya mabrur ya. Ya. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut, bahkan minta maaf Mbak Ayu, saya laporinnya di beberapa tempat lagi dengan hal yang berbeda. Tapi kamu capek nggak sih Ti, dengan belum permasalahan tanah ada lagi ini, ada lagi? Enggak lah, nggak ada. Aku kan bilang selagi cobaannya masih begini, masih ada yang bantu kan, Bang Siap. Atta, Bang Sony. Ngapain aku harus pusing kayak kerja? Aku di rumah boba-boba cantik, pedal, ya canda. Jadi aku ngurus Lumiere, ya kan? Mau ngapain aku udah sekarang tim-timku pada ngirim meme-meme apa, aku sampai ya Allah. Jadi maksudnya gini loh, aku juga orangnya nggak mau sampai segininya kalau bukan pihak tersebut yang kelewatan gitu. Itu 2M, Ini masalah belum pasrah keluar Ibu, nih, Mas. kalau misalnya itu nggak balik. 2M. Oh ya balik udah pasti nggak mungkin ya. Ya udah mungkin ini adalah cobaan. Bagi saya itu kan bukan uang kecil ya. Pasti ya dibilang ikhlas ya harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas nanti kan dikasih rezeki lagi sama Allah, ya kan? Tapi untuk ke personalnya ya saya akan terus maju gitu. Jadi pelajaran apapun yang didapat mungkin dari Pelajarannya sekarang mulai hari ini yang megang uang jangan aku, tapi yang ngurus uang Mas Anang aja. Dulu saya keuangan harus di saya, ternyata saya tuh lebih blar daripada dia. Jadi dia baru gini kan, dari dulu malah gue dituduh. Lucu sebenarnya. Jadi masalah belum keluar ya kalau ada masalah Maaf ya, ini mungkin nggak aku ceritain. Aku bener-bener 2 hari itu tidur sama dia. Aku udah di posisi yang ya Allah jahatnya kamu tuh ya Mbak gitu. Aku sampai kayak lihat dia kayak jahat banget gitu, kamu enggak jahat banget, suamiku kok bisa nyuruh buat apa ya uangnya gitu kan, apa studio yang ini apa gitu, karena seumur hidup dia nggak pernah orang kita uang bareng-bareng kok dia bisa kayak gitu. Tapi ya Allah kan ngasih liatnya gitu, jadi ya itu membuat kita jadi tambah harmonis. minta maaf juga akhirnya Bunda ke Mas Anang. Minta maaf. Malam itu aku benar-benar minta maaf, aku cium tangan dia. Aku bilang aku minta maaf. Hah, kenapa dia bilang? Ya aku udah sebenarnya kalau bener kamu aku nggak bisa terusin, dia bilang gitu ke dia. Hah, dia bilang. sempat ada gejolak kayak pengen bisa gue ya Bunda darah. Bukan, mungkin ya bukan namanya istri Ya, Mbak. nyangka aja. Ada suami narik uang segitu. Ya kan bagi saya iya. Coba kamu. Pasti kan kayak kok begini ya suami gue yang gue banggakan sama Ada ini. apa nih? Iya gitu, jadi enggak. Ya, Oke, penegasannya udah harapan dan pesannya apa? Pesan untuk Ayu. Harapan nggak punya, pesen pun nggak punya. Jadi Kata-kata yang memang biasanya yang utang itu jauh lebih galak daripada yang diutangi. Memang biasanya yang ya, maling, yang maling lebih bisa teriak maling lagi gitu ya. Itu biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, kasihan anak-anakmu walaupun mungkin ya nggak tahu ya. Kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Dah itu aja. Hukum akan terus berjalan. Terima kasih.